Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal hayati wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah. Fa ya ayyuhal muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Marilah di hari yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ini, di tempat yang suci dan istimewa ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat kesehatan. Tidak setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini membawa iman. Tidak setiap mereka yang mengaku dirinya muslim mempunyai keimanan yang kokoh. Betapa pada saat yang sama, kalau kita keluar dari tempat yang suci ini akan kita temukan 1, 2, 10, 100 bahkan lebih daripada itu. Kalau kita tanya, mereka beragama Islam, tetapi aktivitas kesehariannya masih tetap dilaksanakan. Tahu ada panggilan azan, tetapi masih tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian kita bertanya, apa yang membedakan antara mereka yang mampu meninggalkan untuk sementara waktu kesibukannya, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat, dengan mereka yang tetap? Jawabnya adalah kualitas iman yang satu berbeda dengan kualitas iman yang lain. Kita bersyukur kita diberikan nikmat oleh Allah yang berupa keimanan. Namun demikian, pada saat yang sama mungkin kita akan temukan 10, 100 bahkan lebih saudara kita yang mempunyai keyakinan, keimanan yang mungkin lebih mantap dibanding kita, pengetahuan yang lebih mumpuni dibanding kita, tetapi mereka juga tidak mampu memenuhi panggilan ini meskipun tahu ada panggilan azan dikumandangkan. Apa yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi panggilan itu? Karena uzur yang syar'i yang dapat dibenarkan agama. Mereka dalam kondisi sakit, mungkin dalam keadaan bepergian, dan lain-lain yang dibenarkan, maka mereka juga tidak sampai di tempat ini. Kita bersyukur lagi-lagi, di samping iman kita diberikan kehidupan, diberikan kesempatan, bahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realisasi dari syukur ini, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentu hampir setiap Jumat sekali kita diingatkan, mari kita senantiasa berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam artian berupaya lebih dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya laksanakan perintah-perintah yang difardukan oleh Allah, kemudian kita laksanakan perintah-perintah yang disunahkan oleh Allah, itu artinya kuantitas ibadah kita semakin banyak, semakin berkembang, itu artinya meningkat. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan ibadah semata-mata ibadah, tetapi pada langkah berikutnya kemudian kita implementasikan nilai ibadah itu dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari,
itu juga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para jamaah sidang jemaah rahimakumullah, sering kita lakukan ibadah-ibadah tertentu, tetapi pada saat yang lain nilai-nilai ibadah itu kemudian tidak mampu kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus oleh Allah menjadi rahmat, maka agama kita adalah rahmat yang mampu memberikan rahmat terhadap yang lain. Bahkan kita seyogyanya mampu merealisasikan, mengimplementasikan nilai rahmat dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana Rasulullah itu kemudian menjadi rahmat? Betapa Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu menjadi rahmat karena Rasulullah mempunyai sifat-sifat, mempunyai keadaan-keadaan tertentu yang tentu saja keadaan itu, sifat-sifat itu mampu dan harus kita upayakan kita juga menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, para jamaah sidang jemaah rahimakumullah, betapa Rasulullah itu lahir dari keluarga yang terhormat, tetapi Rasulullah tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang yang eksklusif terhadap yang lain. Lahir dari seorang yang sangat terkenal pada zamannya yang bernama Abdullah. Lahir dari kakek yang bernama Abdul Muttalib, Bani Hashim, bin Manaf, bin Qusaym, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, sampai atas-atasnya, sampai juga kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi lagi-lagi Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah itu sama dengan yang lain, tidak berbeda dengan yang lain. Bahkan di depan pintu Ka'bah, Rasulullah itu kemudian menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu merasa dominasinya lebih dari yang lain. Rasulullah menyampaikan semua manusia itu sama, an-nasu min Adam wa Adam min turab. Semua manusia itu diciptakan dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian Rasulullah membacakan salah satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh aku ciptakan kata Allah kalian itu berbeda. Ada laki-laki, ada yang perempuan, ada suku tertentu, ada suku yang lain, ada bangsa yang satu, ada bangsa yang lain. Aku ciptakan berbeda itu bukan untuk kemudian membesar-besarkan perbedaan itu, tetapi berbeda itu lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Mengenali masing-masing punya kelebihan, tetapi masing-masing juga punya kekurangan. Kekurangan yang satu dapat ditutup yang lain. Laki-laki membutuhkan perempuan, demikian juga sebaliknya. Berbeda suku dan berbeda bangsa, bukan berarti suku yang satu boleh menghina suku yang lain. Bukan berarti bangsa yang satu boleh menjajah bangsa yang lain, tetapi perbedaan itu agar suku yang satu juga melakukan kerjasama dengan suku yang lain, bangsa yang satu saling tolong menolong dengan bangsa yang lain. Yang berbeda di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sikap Rasulullah mempunyai persamaan terhadap yang lain, tidak menunjukkan dirinya lebih dari yang lain. Disitulah kemudian Rasulullah dicintai oleh umatnya. Hadirin jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi kita sesama muslim, sesama mukmin, kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain itu bersaudara.
Kalau ada satu yang sakit, maka yang lain merasakan. Maka saatnya lah kemudian kita lihat saudara kita yang lain itu bagian dari diri kita. Kalau kita tidak mau dihina, maka jangan sampai menghina saudara kita muslim mukmin yang lain. Kalau kita tidak mau disakiti, maka jangan sampai kita menyakiti saudara kita yang muslim dan mukmin yang lain. Hadirin jamaah sidang jamaah rahimakumullah. Bahkan ayat itu dilanjutkan dengan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum. Betapa Rasulullah itu kemudian menanggung penderitaan umatnya, bukan saja memikirkan dirinya, lebih baik dirinya yang merasa keberatan daripada umatnya yang merasa berat. Bahkan di akhir, di ujung kehidupannya, Rasulullah sempat bertanya kepada malaikatul maut, andaikan aku bisa menanggung seluruh rasa sakit bagaimana umatku nanti dicabut nyawanya, maka kumpulkan seluruh sakitnya itu untuk saya rasakan agar umatku tidak merasakan sakit yang semacam ini. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita para jamaah sidang jemaah rahimakumullah? Mari kita tengok betapa dalam hidup dan kehidupan kita yang sederhana sekalipun, seringkali kita mementingkan diri kita dibanding orang lain. Padahal pengorbanan itu tidak perlu pengorbanan yang begitu besar. Ketika kita naik angkutan umum, maka kita datang yang pertama itu kemudian duduk di pinggir pintu, seakan-akan mengatakan siapa yang datang kemudian lebih baik masuk ke dalam supaya aku nanti ketika keluar tidak kesulitan. Kenapa kemudian tidak berpikir aku yang tidak punya hal-hal yang harus segera saya lakukan kemudian bergeser ke dalam supaya mereka yang datang kemudian tidak susah-susah untuk masuk di angkutan umum itu. Hadirin jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Ketika kita berjalan di tempat-tempat tertentu, kemudian kita tutup jalan itu seakan-akan mengatakan ini yang aku butuhkan. Kenapa tidak berpikir andai kata ada orang lain yang sedang membutuhkan jalan untuk cepat, lalu bagaimana rasanya ketika kita tutup itu? Kenapa kita tidak merelakan sedikit kepentingan kita agar orang lain itu lebih mudah dalam hidup dan kehidupannya? Betapa sering kita lihat di jalan raya ketika keadaan macet, mobil yang kita kendarai ada orang yang mau menyeberang, kemudian kita berkata para jamaah sidang jemaah rahimakumullah, orang yang menyeberang itu lebih baik di belakang mobil kita. Padahal sebenarnya kalau kita berhenti sejenak, kemudian memberikan kesempatan orang lain untuk menyeberang, maka kendaraan kita tidak berada jauh di belakang kendaraan yang ada di depan kita. Tetapi rasa-rasanya sulit, kadang-kadang sulit untuk memberikan kesempatan orang lain, karena yang ada di dalam pikiran kita lebih baik orang lain yang kesulitan daripada aku yang kesulitan. Inilah yang harus kita laksanakan. Inilah yang kemudian harus kita implementasikan, hal-hal sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian kita untuk sedikit saja memberikan kesempatan orang lain untuk lebih mudah, dan kita menanggung kesulitan-kesulitan yang sedikit itu. Kita tidak menyulitkan orang lain, dan ketika tidak menyulitkan orang lain bukan berarti kita dalam kesulitan. Hadirin jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah menginginkan hamba-hambanya, umatnya senantiasa dalam keadaan yang iman, yang damai, yang aman, yang sejahtera. Menginginkan seluruh kita ini dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Lalu bagaimana kemudian kita dalam hidup dan kehidupan? Bagaimana kemudian kita yang sampai di tempat ini kadangkala kita berjabat tangan antara satu dengan yang lain, tetapi kadangkala tidak ada rasa bagaimana kita kemudian menyelamatkan saudara kita yang lain. Padahal ayat yang sering dibaca di atas mimbar ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan engkau tinggalkan dunia kalau engkau bukan seorang muslim. Apa itu muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim adalah orang yang mampu memberikan keselamatan, kedamaian terhadap orang lain, baik dari ucapan-ucapan dan tingkah lakunya.
Kemudian Rasulullah juga, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu menginginkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan kepada umatnya, bahkan bersikap lembut, bersikap rahim. Rasulullah itu bagaimana kepada orang lain itu bertutur kata yang baik dan menyenangkan, tidak menyakitkan hati. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, jangan mudah kita untuk berprasangka negatif. Iyyakum wadhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tanafasu, wa la tadabaru, wa la tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan sampai menghina, jangan sampai mencari-cari kesalahan saudara kita yang lain, jangan sampai saling menjauh, bahkan jangan sampai bertengkar, tapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Insya Allah para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bagian dari meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita ketahui dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan langkah yang semacam itu kita semakin akrab, kita semakin damai, kita semakin bersatu sebagai seorang muslim dan mukmin, bahagia bersama-sama di dunia, selamat bersama-sama di dunia, dan diselamatkan oleh Allah dan dibahagiakan di surga. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa radana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ansur man nasaratin wa khudul man khadal al muslimin wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ansurna wa ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna wa ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurna wa iyyahum fa innaka khairun nasirin. Allahumma adfa' anna al ghala wal bala wal waba khususan min virus corona min baladina hadha khasah wa min sa'iril biladi 'amah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru